Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini yuk kita belajar mengenai lingkungan sehat dan tidak sehat. Apa sih lingkungan sehat itu dan apa penyebabnya? Bagaimana cara kita mencegahnya? Yuk simak materi berikut ini. Nah, anak-anakku kelas 4B, sudah tahukah kalian apa itu pengertian dari lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat? Kalau lingkungan sehat itu berarti segala sesuatu di sekitar yang dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan lingkungan tidak sehat itu berarti keadaan lingkungan yang kotor, udara berwarna hitam atau putih disertai abu tidak sedap dan airnya tercemar atau tidak segar. Jadi di sini jelas ya, apa perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Kalau lingkungan sehat itu otomatis mensupport atau mendukung perkembangan kehidupan manusia atau makhluk hidup yang ada di bumi. Sedangkan lingkungan tidak sehat otomatis akan mengganggu kehidupan makhluk yang ada di atas permukaan bumi. Nah, coba ingat-ingat di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian, apakah termasuk lingkungan sehat atau lingkungan tidak sehat? Yuk, silahkan diidentifikasi sendiri-sendiri. Nah, kita ke berikutnya anak-anakku. Ada beberapa ciri-ciri dari lingkungan tidak sehat nih, supaya kalian lebih detail untuk mengidentifikasinya. Yang pertama, udara di sekitar kotor. Artinya banyak asap, polusi udara. Ketika kita menghirup udara itu kok banyak sekali kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung kita dan kita engap ketika kita bernafas, berarti udara di sekitar kita itu kotor. Nah, kemudian sampah bertebaran, artinya tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, banyak sampah-sampah ini otomatis akan mengganggu kehidupan manusia atau makhluk sekitar. Kenapa? Nyaman tidak kita ketika kita tinggal di tempat yang penuh dengan sampah? Nggak nyaman tentunya kan? Nah, yuk jaga lingkungan kita dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Ayo di kelas kalian ini, apakah ada sampah yang bertebaran? Yuk silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Mudah kok, tidak susah. Nah, ciri yang ketiga adalah sumber air tidak bersih. Jadi, kalau kita lihat air yang kita gunakan di rumah, di selokan, di sungai, itu kok banyak sampahnya, berarti sumber airnya itu tidak bersih dan ini akan mengganggu kita. Kok bisa? Iya, karena dengan sampah otomatis air itu akan menjadi bau dan airnya tidak jernih. Sehingga mau tidak kalian minum ataupun mandi dari air yang tidak bersih? Tentu tidak kan? Nah, yuk mulai dari menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Bisa kan? Nah, ciri yang berikutnya yaitu saluran air tidak lancar. Kalau tadi banyak sampah bertebaran di lingkungan kita, di air, di sungai, di selokan, maka otomatis air sungai itu tidak akan mengalir dengan lancar dan akan menggenang. Kalau menggenang berarti akan menjadi sarang. Iya, sarang nyamuk. Kalau banyak sarang nyamuk, maka tubuh kita pasti akan merasa gatal-gatal, bahkan jangan sampai terkena DBD loh ya. Nah, kemudian ciri yang terakhir yaitu tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan subur. Kok bisa? Iya, karena tanahnya tidak subur, karena banyak penyebab sampah yang bertebaran, tanah tidak subur sehingga tanaman yang ditanam akan menjadi tidak subur juga, alias tidak tumbuh dengan sehat dan tidak berwarna hijau. Nah, kemudian ciri-ciri lingkungan sehat berikutnya adalah udara bersih. Kebalikan dari tadi, kalau tadi udaranya kotor, sekarang udaranya bersih. Ketika kita menghirup udara, maka segar dan nyaman kita bernafas. Itu berarti udara di sekitar kita bersih. Coba yuk kita bernapas bersama-sama, apakah udara di sekitar kita bersih? Alhamdulillah bersih bukan? Nah, kemudian tanahnya subur. Kalau tadi tanahnya tidak subur sehingga tumbuhan hijau tidak tumbuh dengan subur, maka kalau lingkungan sehat, tanahnya akan subur. Apapun yang ditanam di tanah tersebut maka akan tumbuh dengan baik. Banyak tanaman hijau otomatis. Kemudian sumber air bersih, tidak ada sampah berserakan karena airnya bersih, jernih sehingga
nyaman untuk kita konsumsi. Kemudian kalau sumber airnya bersih, otomatis air sungainya itu akan mengalir dengan lancar. Coba bayangkan, air sungai yang mengalir itu bisa menyebabkan ikan-ikan tumbuh dengan senang di sana. Nah, coba di selokan atau sungai di sekitar kita banyak ikannya tidak? Nah, ketika banyak ikannya, ikan akan berenang dan akan beranak dengan baik, tumbuh dengan baik ketika di air sungai yang mengalir. Nah, yang terakhir sampah tidak berserakan. Artinya apa? Tidak ada lingkungan di sekitar kita itu yang penuh dengan kotoran. Jadi bersih semua. Dan kalau bersih berarti udara bersih, tanahnya subur, sumber air bersih, air sungai juga mengalir. Nah, kemudian ada nih macam-macam pencemaran. Ada 4. Yang pertama udara. Apa sih pencemaran udara itu? Contohnya ada asap pabrik, asap motor, asap letusan gunung. Kalau kita kenal, kita sekarang sudah banyak horeg ya. Nah, itu sound system di tetangga kita yang diputar dengan kencang itu juga mengganggu pendengaran kita. Kemudian pencemaran air. Air dapat tercemar oleh sampah dan deterjen yang masuk ke sungai atau selokan, sehingga air tergenang dan menjadi sarang nyamuk. Eits, jangan sampai gara-gara sampah dan deterjen yang di sungai sehingga menjadi sarang nyamuk. Ini otomatis mencemarkan air. Airnya akan berbau dan tidak jernih. Kemudian pencemaran tanah, ini biasanya disebabkan oleh deterjen, pestisida, sampah plastik, dan lain-lain. Nah, biasanya sampah plastik itu yang dibuang sembarangan, maka akan menyebabkan tanah tidak subur, sehingga ini merupakan pencemaran tanah. Kemudian terakhir ada pencemaran suara. Bunyi suara yang dikeluarkan dengan suara yang sangat keras sehingga mengganggu, contoh suara kendaraan bermotor, suara pabrik, suara kereta api itu juga akan mengganggu. Bu Evi lupa, tadi bukan horeg ya kalau pencemaran udara. Pencemaran udara itu berarti ya udara yang kita hirup itu sangat tidak nyaman. Tapi kalau pencemaran suara itu contohnya tadi horeg atau sound system yang tetangga kita putar dengan kencang. Nah, hati-hati, jangan sampai kita memutar musik dengan sangat kencang, otomatis akan mengganggu tetangga kita. Kemudian ada 2 jenis lingkungan anak-anakku, yaitu jenis lingkungan abiotik dan biotik. Abiotik itu apa sih? Abiotik itu berarti semua benda mati yang berada di permukaan bumi dan memberikan manfaat serta pengaruh untuk kehidupan makhluk bumi. Nah, contohnya adalah air, kemudian sinar matahari, udara, kelembapan, batu dan tanah, serta angin. Artinya di sini berarti makhluk yang tidak hidup. Tapi kalau lingkungan biotik berarti lingkungan yang terbentuk oleh komponen-komponen makhluk hidup dan berwujud makhluk hidup. Nah, di sini kita kenal yaitu ada rantai makanan, ada produsen, ada konsumen, dan dekomposer. Ini berhubungan dengan erat. Produsen itu berarti penghasil makanan. Otomatis yang menghasilkan makanan di bumi ini adalah tanaman hijau. Nah, konsumen itu berarti pemakan hewan atau tumbuhan. Ketika tanaman hijau itu tumbuh, hewan apa sih yang memakan tumbuhan tersebut? Nah, itulah disebut dengan konsumen. Kemudian di situ bisa dilihat ya, rusa memakan tanaman, rusa dimakan oleh serigala, serigala dimakan oleh jamur. Ketika serigala meninggal, maka jamur yang akan memakan bangkai serigala tersebut. Nah, jamur ini itu disebut dengan dekomposer atau pengurai. Nih, di sini ya. Dekomposer atau pengurai. Jadi, ketika makhluk hidup itu meninggal, maka dia akan diuraikan oleh yang namanya bakteri ataupun jamur. Nah, anak-anakku, gimana sih cara mencegah pencemaran? Ada 3 hal untuk mencegah pencemaran. Yang pertama, reduce, reuse, recycle. Apa itu reduce? Reduce itu mengurangi penggunaan sumber daya alam dan energi yang ada di sekitar kita. Contohnya, ketika kita berbelanja, usahakan kita menggunakan tas belanja yang bisa kita pergunakan kembali. Kalau bisa jangan menggunakan kantong plastik. Kenapa? Karena kantong plastik itu akan menyebabkan sampah plastik. Nah, sampah plastik itu adalah sampah yang susah sekali untuk diurai. Butuh puluhan tahun untuk menguraikan sampah plastik. Coba cek, kalau ke minimarket, apakah sekarang minimarket menyediakan kantong belanjaan plastik? Tentu tidak, bukan? Kita pasti akan membawa kantong belanja sendiri ataupun kita
tenteng sendiri. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah pencemaran yang disebut dengan reduce. Kemudian ketika kalian selesai menggunakan lampu, kemudian TV, kipas angin, si AC, dan sebagainya, silahkan matikan. Jangan sampai itu energi tersebut akan terus-terusan dipergunakan, nah itu tidak akan menghemat energi. Kemudian reuse. Reuse itu menggunakan kembali barang-barang yang sudah ada. Contoh, kalau punya botol bekas sebagai wadah untuk menyimpan air minum, ya digunakan lagi besoknya, jangan dibuang. Nah, kemudian botol plastik, oh saya pakai untuk jadikan pot. Nah, ini disebut reuse. Kemudian menyumbangkan baju bekas layak pakai. Baju bekas yang layak pakai yang masih bisa digunakan dan kalian kekecilan, jangan ditimbun, silakan diberikan ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Kemudian recycle. Recycle itu mengubah sampah menjadi barang baru yang memiliki nilai guna. Contoh, kemarin kalian telah menggunakan botol plastik mineral kan ya, untuk menjadi pot. Atau botol plastik itu dikumpulkan oleh pemulung untuk didaur ulang menjadi serat sintetis. Kemudian mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas baru. Bisa Bu, bisa. Kertas yang bekas didaur ulang, dijadikan bubur kertas dulu, kemudian nanti dijadikan kertas yang baru. Jadi kalau bisa kita hemat kertas kita itu. Nah, coba yuk latihan soal. Ada beberapa latihan soal di sini. Lingkungan terdiri dari dua, yaitu lingkungan apa saja? Betul, lingkungan biotik dan abiotik. Nah, abiotik itu terdiri dari titik-titik seperti tanah, air, dan udara. Apa ya kira-kira? Iya, abiotik itu berarti eh, terdiri dari organisme atau makhluk tak hidup seperti tanah, air, dan udara. Kalau biotik berarti organisme atau makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang keempat, lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang terhindar dari hal yang sehat, berarti yang bermanfaat, terhindar dari hal yang mengganggu masyarakat. Kalau lingkungan yang tercemar adalah lingkungan yang menyebabkan penyakit bagi manusia. Nah, lingkungan yang sehat akan memiliki kualitas udara yang bagaimana? Iya, yang bersih. Udaranya sehat, lingkungannya sehat. Kualitas air yang bersih dan aman digunakan adalah yang tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, masih ada nih. Tingkat polusi udara yang rendah dapat dihindari dengan menanam. Apa yang harus kita tanam untuk meningkatkan merendahkan atau mengurangi polusi udara? Betul, menanam pohon hijau. Mandi dengan air yang tersebar akan menyebabkan penyakit? Iya, penyakit kulit. Air yang tergenang akan menjadi sarang nyamuk, betul. Menggunakan botol bekas menjadi pot bunga merupakan langkah pencegahan pencemaran, yaitu apa ya tadi? Reduce, reuse, apa recycle? Betul, itu yang disebut dengan reuse atau menggunakan kembali atau merawat. Kemudian menggunakan transportasi umum untuk bepergian merupakan contoh dari itu contoh dari reuse. Contoh dari reduce, yaitu mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Kenapa? Karena nanti asapnya itu akan semakin banyak. Setiap satu orang menggunakan kendaraan pribadi, otomatis asap dari kendaraan itu akan mencemari lingkungan. Jadi kalau bisa, yuk kita menggunakan transportasi umum atau sepeda. Siapa yang ke sekolah kalau menggunakan sepeda? Berarti kalian sudah melaksanakan contoh dari reduce. Nah, di sini ada pasangkan dengan menarik garis lurus. Silakan dipasangkan. Reduce itu kemana, recycle kemana, dan reuse kemana. Kemudian, yuk kita identifikasi yuk. Ada contoh dari gambar berikut. Nah, ini kira-kira limbah cair industri, penebangan liar, atau limbah rumah tangga ya? Silakan. Kemudian ada contoh gambar ini. Nah, ini kira-kira limbah cair pestisida, asap kendaraan, atau asap pabrik ya? Ini juga silakan diidentifikasi. Apakah termasuk dari penebangan hutan liar, perburuan liar, atau membuang sampah plastik sembarangan? Nah, yang terakhir anak-anakku, ayo berpikir. Coba kalian jelaskan pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Contoh, lingkunganku banyak sampah. Apa sih penyebabnya?
Jelaskan pula cara mencegahnya. Nah, gimana cara mencegah supaya sampah itu tidak terjadi lagi. Begitu anak-anakku, silakan ayo berpikir dan silakan jelaskan pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar kalian dan tuliskan di selembar kertas atau kalian bisa langsung berbicara di depan. Yuk, selalu mengurangi sampah plastik supaya lingkungan kita menjadi sehat. Sekian dari Bu Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.